Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 34. Kali ini kami akan mempresentasikan video mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 34. Kali ini kami akan membahas mengenai RBL, mengenai membuat generator listrik sederhana dengan konsep pemagnetan listrik dan mekanika penggerak. Halo, nama aku Ibnu. Halo, nama aku Haikal. Halo, nama aku Mona. Halo, nama aku Fitri. Halo, nama aku Fata. Halo, nama aku Yaskin. Oke, sekarang kita akan lanjut masuk ke alat dan bahan. Untuk bahan, kami menggunakan kaset, tusuk sate, sendok plastik, magnet, kawat tembaga, lampu kecil, botol aqua, kardus bekas, botol plastik bekas. Selanjutnya ada stick es krim dan breadboard. Terus untuk alat kita menggunakan gunting, cutter, lem tembak, multimeter, korek api, amplas, dan lem Korea. Pertama, gunting sendok sesuai ukuran. Selanjutnya, lem sendok pada kaset. Selanjutnya, buat penutup dari kardus. Selanjutnya, potong kardus sesuai ukuran kaset untuk penutup. Lalu, potong botol untuk kumparan. Selanjutnya, hitung lilitan kumparan pada botol. Lalu, pasang magnet di tengah kumparan. Lalu, uji tegangan pada multimeter. Kemudian, sambungkan pada breadboard. Yang terakhir, uji prototipe dari hasil pembuatan generator listrik sederhana. Pada percobaan kali ini, kelompok kami menggunakan teori dasar berupa hukum induksi Faraday, yang mana hukum induksi Faraday itu sendiri mengatakan bahwa GGL induksi akan tercipta bila ada perubahan fluks terhadap waktu. Fluks memiliki rumus medan magnet dikali luas penampang dikali cos theta. Ketika ada perubahan fluks, maka terdapat GGL induksi, yang mana ketika ada GGL induksi, maka akan ada arus induksi yang dapat menyalakan lampu. Nah, untuk penggeraknya kami menggunakan air, yang mana kami mengukurnya dari debit air. Debit air merupakan volume per waktu. Nah, debit air juga dapat dirumuskan dengan luas penampang dikali kecepatan. Nah, kecepatan inilah yang nantinya akan kami gunakan untuk menghitung omega. Nah, omega sendiri merupakan kecepatan linear terhadap roda dibagi jari-jari roda. Ketika sudah didapatkan omega menggunakan hukum energi kinetik rotasi, maka kita dapat peroleh energi kinetik dari rotasi kincir air yang kita miliki, yaitu setengah inersia roda, yaitu setengah mr kuadrat dikali omega kuadrat. Karena kami menganggap bahwa energi potensial pada sistem kami adalah 0, yang mana tidak terjadi perbedaan ketinggian, maka energi mekanik akan sama dengan energi kinetik, yaitu energi kinetik dari rotasi itu sendiri. Maka energi yang masuk totalnya semuanya adalah energi kinetik yang ada pada rotasi tersebut. Lalu energi outputnya yaitu adalah energi listrik, yang mana dapat dirumuskan dengan VI kali T, yaitu V adalah tegangan, I adalah kuat arus, dan T adalah waktu. Tegangan dan arus kita ukur menggunakan multimeter, sedangkan waktunya kita anggap sebagai 1 detik karena kecepatan lampu menyala itu sangat cepat, hanya berkedip saja. Nah, selanjutnya efisiensi energi. Efisiensi energi tentunya memiliki rumus energi keluar dibagi energi masuk, yaitu seberapa efisien sistem kita. Nah, caranya yaitu karena energi keluar adalah energi listrik, maka energi listrik dibagi sama energi kinetik yang sudah kita dapatkan di awal melalui debit air yang digunakan. Oke guys, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai langkah kerja. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu kita siapkan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahan itu sudah dibahas di part sebelumnya. Lalu untuk yang kedua, kita akan gambar sketsanya. Nah, setelah gambar sketsa, kita melilitkan kawat tembaga pada botol plastik bekas dengan si sumpitnya itu berada di tengahnya. Lalu selanjutnya, kita menempelkan magnet pada sumpit di dalam botol itu. Nah, setelah itu kita sambungin sumpit ke si sumber penggeraknya yang berupa kincir air.
Setelah itu, kita akan gunakan si botol itu untuk mengalirkan si air yang akan menggerakkan si kincir. Selanjutnya, untuk langkah terakhir, kita meletakkan semua sistem generator tersebut di suatu papan yang dapat mempermudah si pembawaannya. Berikut adalah inventaris barang dan anggaran biaya dari prototipe kami. Selanjutnya yaitu analisis. Pada percobaan ini, kelompok kami melakukan variasi data berupa variasi debit air dan jumlah lilitan sebagai variabel bebas. Kemudian variabel terikatnya adalah inersia, loss penampang, kumparan, energi potensial, tegangan, arus listrik, energi kinetik, dan energi listrik sebagai variabel terikatnya. Arus listrik bisa muncul tanpa adanya sumber listrik disebabkan karena adanya perubahan medan magnet pada sistem. Kemudian konversi debit air ke energi mekanik. Dapat diketahui laju arus dengan menghitung luas penampang berupa ujung botol. Sedangkan debit sendiri diketahui dengan menghitung lama waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan sebuah gelas dengan volume tertentu. Laju arus inilah yang kemudian mengenai ujung kincir air tegak lurus dengan jari-jari sehingga kincir air berputar. Dan asumsi untuk energi mekanik kami sendiri, energi kinetik ditambah energi potensial. Energi potensial sendiri itu 0 sehingga energi mekaniknya itu energi kinetik itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu energi listrik. Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 ada beberapa hal yang kami simpulkan. Dari energi listriknya sendiri, tegangan dan arus sebenarnya bisa dihitung dengan manual tanpa voltmeter dan ampermeter, yaitu dengan menggunakan hukum Faraday yang ada di percobaan 1. Namun karena besar medan magnetnya tidak diketahui, maka untuk mempermudah analisis digunakan voltmeter dan ampermeter untuk mengukur besar tegangan dan kuat arus listrik. Waktu ditentukan dari seberapa lama lampu yang menyala. Untuk jumlah lilitan sendiri, pada pengolahan data didapati bahwasanya semakin banyak jumlah lilitan akan semakin besar pula GGL induksi yang akan diperoleh. Hal ini dikarenakan lilitan semakin banyak maka akan terdapat lebih banyak kelipatan arus yang akan menghasilkan medan magnet pada percobaan 1. Selanjutnya yaitu jumlah lampu LED yang menyala. Pada tabel 1.1, jumlah lampu menyala bergantung pada GGL induksi yang dihasilkan. Maka semakin besar jumlah lilitan atau perubahan fluks medan magnet, maka lampu yang menyala pun akan semakin banyak. Adapun keterangan dari masing-masing lampu juga mempengaruhi. Semakin banyak jumlah lampu, maka akan semakin kecil nyala lampunya. Kemudian lama lampu LED menyala sendiri akan bergantung pada lama air dapat memutar kincir. Ketika kincir tidak lagi berputar, maka tidak akan dihasilkan perubahan medan magnet pada rangkaian sehingga GGL induksi tidak dihasilkan karena tidak adanya tegangan, maka arus yang mengalir pada lampu akan berhenti dan lampu padam. Dan terakhir adalah efisiensi. Efisiensi pada percobaan kami sendiri pada sistem generator ini dapat dihitung dengan membagikan energi keluar dibagikan dengan energi masuk, sehingga energi masuk di sini merupakan energi mekanik yang dihasilkan oleh air terhadap kincir dan energi keluar merupakan energi listrik yang dapat melalui perhitungan dengan bantuan voltmeter dan ampermeter. Sekian video presentasi kami pada hari ini tentang generator listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.